ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahmatullah, gimana kabarnya di cuaca cukup dingin mendukung tambah ngantuk. Mudah-mudahan setelah tadi ada pemaparan motivasi untuk tilawatul Quran, tahsin Quran dan lain sebagainya, mudah-mudahan menggairahkan, mencerahkan dan tentunya menyemangatkan. Mudah-mudahan kita pagi hari ini penuh dengan semangat. Amin. Sebelum mulai biar kelihatan semangat, ya lama mana semangatmu harus digerakkan karena wajahnya sudah mulai tampak ngantuk. Seperti biasa saya bilang, mana semangatmu, jawab ini semangatku. Orang ngantuk saya. Bismillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah cukup melek nanti. Baik, kita akan baca lanjutan dari surat Al-Insyiqaq, ya, yaitu ayat 15, ya. Kemarin sampai ayat 11, ya. Baik, kita baca dari ayat 10 biar mengulangnya agak nyambung. Jadi antara penerima buku catatan amal dengan kanan, kemudian kelompok penerima buku catatan amal pakai tangan kiri, ya. Kemarin catatan buku pakai tangan kanan ayat 7, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Dan ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Nah, kita baca ayat 10 sebagai gambaran, ya, orang-orang yang celaka di akhirat nanti. Biar sama-sama dapat pahala, diawali seperti biasa kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa dia akan berteriak, celakalah aku. Ayat 12, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ayat 13, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ayat 14, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Ayat 15,
Bukan demikian. Yang benar sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Inilah ayat-ayat masa depan. Jadi saya katakan ayat-ayat masa depan karena membahas peristiwa yang akan dihadapi oleh umat manusia di akhirat nanti. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat masa lalu, yaitu kisah-kisah tentang penciptaan langit, bumi, alam semesta, ciptaan jin, ciptaan manusia, kisah-kisah para nabi, dan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang telah terjadi. Itu ayat-ayat masa lalu yang untuk ibrah dan diambil hikmah bagi masa kini, bagi umat manusia dan juga bagi kaum jin. Ada ayat-ayat masa kini, ayat-ayat yang menganjurkan untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk untuk diamalkan. Itu ayat-ayat perintah sholat, perintah zakat, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat masa kini. Sementara kalau kisah kiamat, ya, hari hisab, nanti di surga, gambaran surga, neraka, dan suasana gambaran neraka, itu adalah ayat-ayat masa depan. Karena ini ayat bicara tentang bagaimana orang menerima bukunya dengan tangan kiri, lalu si penerima sendiri berteriak suburo, yaitu celakalah aku. Ini belum terjadi. Artinya belum ada yang mengucapkan dan berteriak itu saat ini, karena belum terjadi kiamat, belum ada hisab, belum ada keputusan, tapi sudah diceritakan. Maka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat masa depan sebagai peringatan, sebagai kewaspadaan umat manusia, khususnya kaum beriman, agar jangan sampai seperti mereka. Karenanya kalau mendengar atau membaca ayat seperti ini, kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari seperti itu. Tapi ketika kita membaca ayat seperti ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang cepat, yang ringan, yang mudah. Jadi ada keseimbangan antara ayat-ayat yang kita harapkan menjadi seperti mereka, ya. Mungkin kita umpamanya fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, Allahumma ij'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami di antara mereka. Artinya biar kita termasuk golongan yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ya mungkin pakai bahasa Indonesia kalau sulit untuk membahasakan, ya Allah kami jadikan segolongan mereka. Amin. Jadi itu untuk menggambarkan kita baca ayat, paham, tadabbur, dan memohon. Yang baik kita minta, yang buruk kita berlindung. Kemudian kalau kita lihat penjelasannya, ya, di halaman 223, mungkin ayat 220, halaman 222, kemudian 223,
sebenarnya kita sudah baca waktu pertemuan yang lalu, tapi kita ulangi. Ya, pemberian buku catatan amal, ya, perbuatan terhadap pemiliknya dari arah belakang, memberikan pengertian tentang kehinaan dan kerendahan pemiliknya. Dapat kita gambarkan pula keadaan orang yang celaka ini, yakni dia meminta supaya dibinasakan agar selamat dari tempat kembali yang sangat menakutkan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, wa sawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak minta dibinasakan. Melihat keadaannya yang demikian itu, kita dapat membayangkan kesengsaraan dan penderitaan yang sedang dialaminya, sebagaimana tampak jelas bagi kita tempat kembali yang paling buruk yang sedang menunggunya. Melalui firman-Nya, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kita ucapkan lagi, na'udzu billahi min dzalik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hal seperti itu, disiksa, dipanggang di atas api yang menyala-nyala, sungguh mengerikan. Selanjutnya, Al-Quran menggambarkan keadaan orang yang celaka ini, yaitu kembali menyebutkan masa lalunya sewaktu ia di dunia. Jadi ayat yang sedang kita baca seperti mengarahkan suasana bahwa sebenarnya kita ini masih di dunia, tapi kita diajak bicara seperti masuk ke alam akhirat. Seperti kita membayangkan kita berada di masa itu, yaitu masa sudah terjadi kiamat, sudah dihisab dan sudah diputuskan untuk masuk surga atau neraka. Dan cerita ini ayatnya membahas tentang orang yang masuk neraka. Lalu digambarkan seakan-akan saat itu ingat hidup waktu di dunia. Jadi kita dibawa cerita kita sebenarnya masih di dunia, tapi dalam kisah seperti penyesalan orang yang hidup di dunia. Artinya kita mumpung masih hidup di dunia, jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti penyesalan orang kafir yang digambarkan dalam ayat ini. Innahu kana fi ahli masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Jadi ini digambarkan kelompok orang kafir. Itu Al-Quran menjelaskan penyebab hakiki, hakikat yang menjadi penyebab orang yang masuk ke dalam neraka, yang mengantarkan dia kepada penderitaan ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan firman-Nya, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Pikir orang kafir, dunia ini dia nikmati lalu berakhir tanpa ada pertanggungjawaban. Jadi hanya menggambarkan dunia mata, dunia itu kenikmatan. Jadi mereka ya hanya mengejar hidup di dunia ini dengan dunia, kerja. Bahkan untuk meraih kepemimpinan rebutan. Contoh
kehidupan dunia aja harus berantem kan. Nah ini kan karena memang pikirannya ya dunia. Jadi nggak lagi mikir masa depan, yaitu akhirat. Beruntunglah kita ini termasuk golongan yang memikirkan masa depan. Sehingga dunia ini hanya kecil, kita hanya lewat saja dan sementara. Seberapapun posisi kita, setinggi apapun jabatan kita, toh pada akhirnya akan berakhir, akan lepas, akan sirna, hilang di dunia ini. Dan justru semakin tinggi jabatan, semakin besar dimintai pertanggungjawaban. Jadi berat sebenarnya menjadi pemimpin. Tapi seringkali orang bangga dengan posisinya, dengan keadaannya, yang lupa pertanggungjawabannya. Nah karenanya ini gambaran orang kafir yang seakan tidak ada lagi kembali. Ya, innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada rohnya. Karena hakikatnya roh atau roh yang masuk ke jasad kita sebagai janin waktu di kandungan di rahim ibu itu asalnya dari Allah. Makanya kenapa istilahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya Allah, raji'un, kembali. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini adalah masa transit, masa sementara perjalanan. Roh ditiupkan ke janin ketika usia 4 bulan. Artinya tubuh kita itu dimasuki roh yang asalnya dari Allah itu. Jadi kayak numpang dalam tubuh kita, dan numpang di tubuh kita hanya sesaat. Katakanlah panjang umur kita hebat-hebatnya 100 tahun lah di masa ini. Itu pun kayaknya jarang sekali. Dari perhitungan dan umumnya wajah kita kurang meyakinkan kalau 100. Ya umur kita paling antara, kalau menurut hadis Nabi antara 60 sampai 70. Tapi bisa jadi ada yang lebih dari 70. Tapi itu kan bonus. Nah sementara nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban yang kita hidup sekitar 60 sampai 70 tahun itu. Jadi Nabi kan mengingatkan inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku ma baina antara sittina 60 wa sab'ina 70. Ini standar. Jadi kalau meninggal sebelum 60 kayaknya kurang standar ya. Tapi ya itu takdir. Kalau umur meninggal kok antara 60 sampai 70, memang itu sudah waktunya ya. Ya, sunnah ya. Makanya monggo ya ingat-ingat umur sendirilah. Kalau sudah di atas 70 itu bonus. Jadi jangan terlalu berharap lebih lama lagi. Itu artinya bahwa roh ini sudah hampir lepas. Karena masuknya di usia 4 bulan, sehingga ketika orang lahir sebenarnya usianya sudah tambah. Kalau lahirnya di usia 9 bulan, itu sudah 5 bulan. Jadi ketika lahir sesungguhnya ini umurnya sudah 5 bulan. Karena memang rohnya sudah masuk dan itu hidup. Jadi katakan 4 bulan, lahirnya 9 bulan, berarti dia ketika lahir sudah hidup 5 bulan. Cuma namanya tanggal lahir kan mesti pas lahirnya itu, tapi hidupnya sudah 5 bulan. Nah karenanya maksudnya bahwa hidup ini sangat-sangat terbatas. Sementara setelah meninggal, menunggu sampai terjadinya kiamat saja, itu kita tidak tahu kapan terjadi. Walaupun dalam hadis dinyatakan
bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini rawan sekali hari Jumat sekarang. Bisa jadi yang tidur kebablasan. Jadi artinya kiamat kubro ya. Kalau kiamat sugro ya itu bisa beda-beda hari. Tapi kalau kiamat kubro ya betul-betul dinyatakan dalam hadis hari Jumat. Nah ini yang perlu waspada hari Jumat ini. Ya, kemudian ya kalau seperti terjadi gempa-gempa seperti beberapa saat yang lalu di Cianjur itu kan sebagai ya, musibah sekaligus ilustrasi kiamat ya. Artinya bagi penduduk setempat, masyarakat setempat sudah mengalami yang sangat dahsyat. Banyak korbannya, rumah ambruk ya kan. Terlepas nanti kita memberi semacam ketenangan dengan bahasa orang yang meninggal karena kejatuhan reruntuhan, berarti matinya nilainya mati syahid. Ini untuk membesarkan hati bagi keluarganya. Ya, artinya biar tidak merasa ya menderita terus. Tapi ada pula orang yang malah sudah dalam penderitaan ditambahi informasi yang lebih membuat penderitaan. Katanya, wah itu azab wajaman usaha. Ya terlepas itu terjadi disebabkan ada maksiat-maksiat yang ada di sana, ya Allah. Tapi kalau kita katakan kepada mereka yang sedang tertimpa musibah langsung itu ada buat kalian, coba. Ini kan nambah sakit hati gitu. Padahal belum tentu yang kena gempa itu mereka orang yang melakukan perbuatan maksiat itu. Nah itu nanti pembahasannya di lain waktu. Tapi intinya bahwa orang kafir seringkali lalai, lupa, dan bahkan melupakan, bahkan tidak menyadari, tidak mau tahu bahwa akan kembali. Lalu Allah tegaskan, bala, bukan demikian, ya, bukan demikian. Jadi satu sisi Allah menceritakan bagaimana suasana orang kafir yang disiksa, mereka awalnya bahagia, di dunianya itu bangga. Kemudian mereka juga tidak ingat akan kembali. Jadi artinya bahwa roh yang tadinya hidup di dunia ya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun lalu lepas dari jasad dan jasadnya sudah gak kepake lagi saat roh lepas. Ini gak sadar, ini akan kembali kepada Allah yang memang menciptakan dan yang memilikinya. Walaupun nanti pada hari kiamat dikembalikan lagi. Jadi roh akan dikembalikan lagi ke jasad ya. Orang-orang ya manusia semuanya, sekalipun sekarang sudah dikubur kemudian hancur ya, tapi nanti sebagaimana yang kita yakini akan dibangkitkan kembali. Semua mudah bagi Allah. Yang tiada saja bisa diadakan, apalagi yang awalnya ada tinggal dikembalikan. Kun fayakun, jadilah. Bagi Allah sangat mudah. Tapi bagi orang kafir pakai logika, mana ada orang sudah mati, jasad hancur, kembali hayalan. Nah itu orang kafir terus saat ini melecehkan. Bahkan banyak orang-orang yang tinggal di sekitar kuburan itu malah tidak yakin akan ada yang kebangkitan. Ya, kenapa? Anak yang tiap hari aku kuburan orang-orang bangkit lagi. Jadi malah semakin tidak beriman itu. Karena mereka tidak memikirkan masa depan. Jadi yang dekat kuburan itu malah semakin kebal. Ya ini hanya pengamatan sekilas untuk orang-orang yang hidup di sekitar kuburan. Karena saya ahli kubur ini. Saya tinggal di makam haji. Jadi memang masyarakat yang sekitarnya dekat kuburan itu biasa aja, kayak nggak mikir. Bahkan ada yang tinggal di tengah kuburan, malah jualan di tengah kuburan. Kapan-kapan jajan di sana bersama ahli kubur.
benar-benar tinggal di kuburan, hidup di dalam kuburan, ya kan? Jadi itu kuburan ada kayak bikin rumah, tinggal di situ. Jadi kayak nggak ada masalah, nggak ada pikiran. Berarti Allah mereka mikirkan akhirat apa tidak. Jualan di situ, ambil airnya, sumurnya ada di kuburan. Jadi kalau minum di situ keren. Hasil saripati mayat-mayat yang ada di situ, ya dinikmati gitu. Nah, ini sekilas info saja. Jadi itu gambaran kecil orang-orang yang tidak memikirkan akhirat. Kemudian tadi Allah tegaskan bala, bukan demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Yang benar sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Jadi Allah akan selalu melihat, Allah akan selalu memantau. Bahkan kita ini yang lagi ngaji juga sedang dalam penglihatan Allah. Yang ngantuk ya ketahuan gitu loh. Jadi ya walaupun ngantuk di pengajian tetap dapat amal soleh, dapat kebaikan, tapi ingat dilihat dulu. Jadi semua yang kita lakukan dalam penglihatan Allah. Innahu kana bihi basira. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Keterangan dia ternyata telah terperdaya oleh kekuatan dan harta bendanya sewaktu di dunia. Lalu dia menggunakannya untuk melampiaskan hawa nafsunya tanpa mempedulikan lagi hisab yang menunggunya di akhirat nanti. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana orang yang lalai, yang pikirannya hidupnya hanya dunia, harta. Jadi targetnya ya cuma kerja, ya tidak amal soleh. Kemudian melampiaskan hawa nafsunya tanpa berpikir bagaimana nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat, akan ada hisab. Dia mempunyai dugaan bahwa dia hidup kekal di dunia, atau hanya merasa ya hidup ini hanya di dunia. Ya, kalau toh mati ya tidak ada pertanggungjawaban, tidak akan kembali dihidupkan kembali. Dan sesudah mati tidak akan dikembalikan kepada Rabb-nya. Ini keyakinan orang kafir. Akan tetapi hakikatnya yang dia buta terhadapnya menyatakan bahwa dia pasti akan dikembalikan kepada Rabb-nya yang maha meliputi semua urusannya, lagi maha mengetahui semua gerakan dan langkahnya. Jadi bagi kita ini sudah yakin, sudah percaya, sudah iman, tapi tetap saja harus dibacakan dan diingatkan. Karena sifat manusia kadang lupa, kadang lalai. Kita tahu mau mati, tapi kadang lupa kalau kematian akan datang kapan saja. Coba saat lagi pengajian gini ada nggak yang mikir siapa tahu kita mati juga kebablasan begini? Nggak ada yang ingat, pikirannya ya nanti pulang gitu kan. Tapi bisa jadi, ya kita nggak berharap, tapi ini hanya untuk menggambarkan. Bisa jadi lagi pengajian, duduk ngantuk bablas, bisa. Tapi kira-kira yang meninggal dalam keadaan pengajian karena ngantuk bablas itu husnul khotimah atau tidak? Husnul khotimah insyaallah, karena itu ya mau siap-siap saja. Artinya ini untuk menggambarkan bahwa kematian pasti datang. Seringkali kita sendiri lupa. Makanya ayat-ayat semacam ini sering kita ulang-ulang untuk memberi peringatan diri kita sendiri dan kita semua. Itu. Kadang-kadang kalau dibaca bagi kita ya sudah tahu, merasa ya itu mah
dari dulu juga sudah saya pelajari, ya dari dulu sudah saya yakini, ya dari dulu sudah saya imani. Malah kalau sikap kita semacam itu malah takabur kita. Bukan lagi tambah ilmu yang bermanfaat, tapi kesombongan yang muncul. Jadi seakan-akan membaca seperti ini, itu mah pelajaran anak SD, pelajaran masa lalu. Jadi di pikiran dan hati kita malah membantah itu apa yang dibacakan. Padahal justru ini pengingat kita semuanya. Walaupun yang sedang dibahas tentang keadaan orang kafir, tapi malah justru kita memohon kepada Allah perlindungan jangan sampai seperti orang kafir itu. Dan Allah mengingatkan bahwa nanti akan dikembalikan kepada rohnya. Selanjutnya, ini sudah waktu syuruk belum? Masih berapa menit lagi? Kita tambah dulu ya. Ada berapa menit lagi Pak? 6. Baik. Selanjutnya Al-Quran beralih untuk mengarahkan pemikiran kepada sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini dari bicara suasana tadi, orang di akhirat yang menerima buku dengan buku amal, catatan amal dengan tangan kanan, dan yang penerima catatan amal dengan tangan kiri dengan suasananya masing-masing. Sekarang kita pindah kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu maksudnya sebagai pelajaran dan peringatan. Jadi ayat-ayat Al-Quran adalah dzikra. Makanya Al-Quran di samping disebut Alkitab, ya, jadi kalau kita menyebut Al-Quran boleh kita nyebut Alkitab. Jadi pagi ini kita sedang mengkaji Alkitab, kan Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Atau Al-Quran juga sebagai adzikra, ya, pengingat, ya, adzikr yaitu untuk mengingat, dibaca biar ingat. Bahkan ada juga nama Al-Quran dengan istilah Al-Furqan. Nah ini, jadi ada orang bilang guyonan ke saya, ini kitab suci berjalan. Loh kenapa? Nah namanya kan Al-Furqan. Al-Furqan itu kan salah satu nama Al-Quran. Saya suka kaget. Loh ini kok kitab suci berjalan ini? Iya memang nama saya Al-Furqan, dan Al-Furqan itu salah satu nama Al-Quran. Karena saya jalan dianggap Alkitab kitab suci berjalan. Ini guyonan. Jadi kemarin ketemu dengan Pak Rosehan dari Semarang. Nah itu bahwa kita akan membaca sedikit sambil menunggu. Apa kita genapkan 5:30 gimana? Ya. Gak apa-apa ya. Sedikit untuk nambah ayat. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Sesungguhnya kalian melalui tahap demi tahap. Tujuan sumpah dengan memakai nama-nama tersebut ialah untuk menjelaskan kebesaran Yang Maha Pencipta dan kekuasaannya yang mengatur semesta alam ini. Cahaya merah merupakan salah satu fenomena sinar yang terjadi pada atmosfer bumi yang banyak mengandung awan.
dan hal-hal lainnya. Hal-hal tersebut makin menambah terbiasnya sinar matahari hingga menjadi merah warnanya. Hal ini terjadi sewaktu matahari terbenam, karena pada saat itu sebagian besar sinar matahari hanya melewati atmosfer bumi. Mega merah yang mengisyaratkan habisnya waktu siang serta mulai datangnya malam hari mengetuk jiwa kita untuk mendalami fenomena-fenomena alam dan kekuasaan ilahi yang telah menciptakannya. Angkasa luar tempat bumi mengapung di dalamnya, dan demikian pula bintang-bintang lainnya, suasananya gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal laili wa ma wasaq," dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Surat Al-Insyiqaq ayat 17, yakni benda-benda langit dan makhluk-makhluk lainnya yang diselubungi oleh kegelapannya. Adapun cahaya siang hari bersifat insidental dan hanya terjadi pada lapisan yang tipis dari bumi. Selanjutnya Al-Quran menyebutkan bulan. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza tasaqqa," dan dengan nama bulan apabila menjadi purnama. Ini Al-Insyiqaq ayat 18. Demi bulan apabila bulatannya sempurna pada malam purnama dan pemandangan yang indah serta suasana yang romantis yang ditimbulkannya dan isyarat yang menunjukkan kebesaran penciptaannya. Jadi ini untuk menggambarkan ya kebesaran Allah agar kita bertadabbur dan menjadi ingat betapa Allah menciptakan alam semesta dengan keindahan-keindahannya. Jadi karena seringnya kita melihat bulan itu kurang perhatian, padahal itu adalah keindahan yang Allah ciptakan untuk makhluk lain, yaitu seperti manusia. Sehingga bulan purnama ya, yang kemudian diistilahkan oleh Nabi al-ayyamul bid ya, yaitu hari-hari putih. Maksudnya tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Komariah itu akan tampak putih. Tentunya kalau tidak ada awan, tidak ada hujan, itu akan tampak begitu sempurna ya. Bulatan bulan itu yang kemudian disebut purnama. Itu banyak para penyair mengambil semacam kata-kata dari keindahan bulan. Bahkan untuk menunjukkan ketampangan seorang laki-laki atau kecantikan seorang wanita diibaratkan bagaikan bulan. Bahkan Nabi itu diistilahkan Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama di tengah-tengah kami. Jadi kata purnama dalam bahasa Arab itu al-badru. Nah, al-badru itu untuk menggambarkan bahwa Nabi secara fisik wajahnya begitu indah, begitu tampan, cerah ceria, dan juga mencerahkan. Jadi bahasanya menggunakan kata al-badru, yaitu adalah pengamat-pengamat orang yang tadabbur terhadap alam semesta, sehingga mengambil suasana bulan purnama untuk keindahan-keindahan itu. Dan bisa juga dikatakan untuk wanita, namanya menggambarkan kecantikannya dengan seperti wajahmu bagaikan purnama. Itu untuk menggambarkan keindahan.
Jadi intinya dengan membaca ayat ini biar kita tergugah betapa Allah ini menciptakan alam semesta dengan keindahan-keindahannya. Kemudian yang terakhir, adapun mengenai firman-Nya, la tarkabunna tabaqan 'an tabaq, sesungguhnya kalian akan melalui tahap demi tahap. Ini ayat 19 sebagai baca terakhir pada kesempatan kali ini. Makna ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh ahli tafsir ialah sesungguhnya kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan pada hari kiamat tahap demi tahap. Akan tetapi menurut pendapat yang lain dari kalangan ahli tafsir, hal itu terjadi di dunia, yakni dalam kehidupan di dunia keadaan mudah sesudah sulit, sulit sesudah mudah. Jadi berubah-ubah. Kemudian sehat sesudah sakit, dan sakit sesudah sehat. Nah, ini untuk menggambarkan ayat ini sebagai menghadapi atau tahap demi tahap. Ini ahli tafsir yang melihat ayat ini sebagai kehidupan dunia. Tapi yang ahli tafsir lainnya melihat sebagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi nanti di akhirat, yaitu pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya masih ada pendapat lain yang akan kami jelaskan dalam bab tafsir ilmiah. Ya, nanti kita bisa lihat pada halaman 226 insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Lagi-lagi biar gak ngantuk. Mana semangatmu? Pakai tangan kiri sekarang, biar gak ngantuk. Pulangnya itu semangatnya, olahraga tangan. Mana semangatmu? Pakai dua tangan, biar lemas, biar lemas. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Ini kan olahraga ini. Akhirul kalam, mohon maaf dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalam.